Hai sahabat semuanya, ketemu lagi kita gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dimanapun kalian berada, seperti biasa aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang sakit, segera diberi kesembuhan. Diangkat semua penyakit-penyakitnya dan untuk teman-teman yang sedang dalam masalah hutang piutang segera dilunaskan dari hutang-hutangnya. Diberi kelancaran rezekinya, pekerjaannya, bisnis dan usahanya dan untuk teman-teman yang sedang dalam keterpurukan segera diangkat dari keterpurukan, diberi solusi dan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Dan untuk teman-teman yang sedang berdagang, berbisnis, usaha apapun itu, dilariskan dagangannya, dilancarkan bisnis dan usahanya. Dan untuk teman-teman yang sedang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Dan yang sedang menunggu momongan, segera diberi momongan. Selalu sehat, bahagia, berlimpah, dan banyak cinta untuk semuanya. Teman-teman, kita sampai di energinya Aquarius ya. Sebenarnya aku udah bikin video kemarin guys, tetapi kehapus ya. Oke, kita akan lihat Aquarius. Oke, Aquarius, kita akan doa dulu ya sebelum kita memulai bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Aquarius, pesan dari seseorang untukmu ya. Ini bisa mantan pacar, ya mantan suami, mantan istri, atau seseorang yang mungkin saat ini sedang dekat denganmu ya, tetapi miskomunikasi mungkin ya. Atau apa ya, seseorang yang ghosting kamu mungkin, yang ngeblokir kamu dan kamu merasakan mungkin ada ikatan di antara kalian ya, kamu belum bisa move on, kenapa kamu terus mikirin bagaimana dengan energinya, apakah dia juga mikirin kamu atau seperti apa ya, kita akan lihat isi hati terdalamnya dia dan kondisinya dia saat ini. Koneksikan dirimu dengannya, bayangkan dia ya, tarik nafas, buang 3 kali, sebut namanya, bayangkan dia. Oke? Aquarius. Bacaan kemarin seru guys, tetapi kehapus ya. Aduh, ada-ada aja buang-buang energi gue. Ini beda ini. Aquarius, beda energi kayaknya ya. Aquarius yang ketarik hari ini, Aquarius. Siapakah dia? Seseorang yang di-link denganmu, Aquarius. Aquarius. Aquarius, seseorang yang di-link denganmu, Aquarius. Ups. Ya, aku lihat ada konflik di sini antara kamu dengan seseorang ya. Mungkin kalian habis berantem. Oke. Oke, ini hubungan-hubungan karma ya, kamu dan dia. Aquarius, aku melihat di sini kamu dan dia lagi ada konflik ya, habis berantem, kemudian diam-diaman mungkin, nggak saling sapa mungkin, bahkan mungkin ada yang ngeblokir ya, ada yang ngilang gitu. Dan di sini aku melihat ada energi seseorang yang konflik batin ya, energinya terkuras habis karena masalah ini ya, butuh keseimbangan. Kita akan lihat Aquarius. Kita akan lihat Aquarius. Aquarius ya, kalian saat ini masih terhubung ya. Mungkin ini adalah suami kamu, istri kamu, atau bukan mungkin mantan ya. Atau seseorang yang mungkin ada komitmen ya. Tadinya ada komitmen, kalian punya rencana ke depan tentang pernikahan, apapun itu ya, tentang cincin. Atau seseorang yang pengen ngelamar kamu ya. Pengen serius sama kamu, tetapi dia nggak apa namanya, nggak berani ngutarain gitu kali ya. Mungkin karena ada perbedaan-perbedaan. Aquarius, ada cinta di sini. Kartu, wow, koneksi batin guys. Kenapa di sini chaos, konflik yang dirasakan ya, baik kamu ataupun dia, kalian bisa nggak bisa saling melupakan gitu ya. Kenapa sih kok kamu teringat dia terus ya? Kenapa sih kok kamu kemana-mana gitu ya? Ada bayangannya dia, ada intinya nggak pernah lepas gitu ya. Dia muter-muter di kepalamu, kamu muter-muter di kepalanya. Ada ikatan batin di sini. Bahkan mungkin terkadang ya, kalian merasakan sedih yang nggak bisa dijelasin ya, atau emosi-emosi amarah mungkin ya, atau di sini kalian merasakan apa ya, terkadang di waktu-waktu tertentu ya, jantung kalian itu
berdetak kencang gitu, kayak deg 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 ya, itu ada something ya, seseorang sedang merindukanmu, seseorang sedang mengingatmu di sana. Ada koneksi batin, bahkan mungkin ada di sini yang, apa ya, bisa telepati ya tanpa kalian sadari. Iya, ada yang, komunikasinya lewat batin ini ya, hubungan-hubungan spiritual biasanya ini koneksi-koneksi batin ya. Telepati nih ya, ada telepati seseorang mungkin, mengutarakan perasaannya atau berkomunikasi lewat mungkin kalian nggak sadar ya, masing-masing nggak paham dengan itu, tetapi biasanya jiwa ini, hati yang rasakan. Makanya kenapa tiba-tiba kalian sedih, ya di sana ya sedang sedih dan kemudian menyebut namamu. Hubungan-hubungan bebas tanpa komitmen. Ini aku melihat ya ada rasa ini tulus ini cintanya, aku melihat. Cinta yang tulus. Kenapa jiwa atau hati di sini, ada keterhubungan ya teman-teman, biasanya ini cinta-cinta yang murni ya. Cintanya tulus ya, ketika terhubung itu merasakan bahagia, ada harapan ya, mungkin seseorang berharap untuk bisa berkomitmen denganmu, untuk bisa menikah denganmu. Tetapi kenapa ada chaos and conflict di sini? Oh, ya. Ada seseorang yang mengajukan proposal ya, lamaran, menikah mungkin dan sebagian juga ada yang mungkin sedang, apa ya, sedang dalam proses perceraian ini, surat dan pernikahan. Biasanya godaan-godaan ketika mungkin seseorang mau menikah ya, ada pertengkaran, ada aja, ada isu, ada konflik. Perhatikan teman-teman ya. Jika kalian pengen tahu bagaimana nanti ketika kalian menikah, ya kondisi hubungan kalian seperti apa, keadaan rumah tangga atau pernikahannya seperti apa, lihat sebelum kamu menikah. Ya, ketika dekat-dekat hari H atau hari hanya di situ ada banyak masalah misalkan ya, ada aja gitu. Perhatikan, itu nanti di pernikahannya akan ada banyak masalah. Ya, akan ada banyak tantangan ketika mungkin kalian menikah dengan seseorang di situ banyak banget tantangannya. Di pernikahan nanti juga akan seperti itu, ya. Jadi Tuhan sudah ngasih tanda ya, Tuhan udah, apa ya, udah ngasih pesan gitu loh. Oke, jadi perhatikan. Tetapi ketika di sini dalam perjalanan atau dalam proses mau nikah ya, ada ada kelancaran ya, nggak ada hambatan, nggak ada halangan. Nah, itu dia nanti kalian akan mulus-mulus aja pernikahannya. Coba cek ya, saat ini diingat-ingat, mungkin teman-teman ada yang sudah menikah, tetapi pernikahannya penuh dengan chaos, konflik, pertengkaran, ya penuh dengan keributan, nggak nggak harmonis di situ. Cek sebelum kalian menikah, keadaannya seperti apa. Atau ketika kalian menikah di situ mungkin ada keributan antara keluarga, kamu dengan pasangan, ya. Gambaran ketika seseorang menikah atau pernikahannya seseorang itu terlihat ketika mereka belum nikah. Ketika mereka dalam hubungan, hubungan-hubungan, ini ya, apa namanya, pacaran mungkin, tunangan mungkin, bahkan mungkin ada di sini yang sudah diselingkuhi, tapi masih mempertahankan, masih melanjutkan pernikahan. Lihat nanti setelah menikah dia juga akan diselingkuhi. Jadi, ketika Tuhan menunjukkan sesuatu, cepat lakukan tindakan ya. Jangan mengikuti keinginan ego. Ada energi seorang maskulin di sini yang mungkin ya ada energinya hanya main-main. Mungkin kamu orangnya tulus ya. Kamu tulus dan aku lihat orangnya ini childish. Dia nggak punya niat apa ya untuk serius gitu. Mungkin ini harapan kamu. Kamu berharap ke orang ini serius sama kamu ya. Kenapa ada energi chaos dan konflik? Aquarius. Wow, Aquarius.
Hmm. Aquarius, aku melihat ada feminim dan maskulin di sini. Kalian sama-sama kekanakan ya. Atau di sini ada pernikahan yang mencoba untuk diperjuangkan di sini karena anak ya. Ini sama-sama udah nggak dihubungan ini energinya. Baik kamu ataupun suami kamu ataupun istri kamu ya. Jika di sini ada Aquarius yang terhubung dengan seseorang melalui komunikasi, melalui media sosial ya. Orang ini hanya fun-fun aja gitu. Sedangkan kamu mungkin serius ya hubungan kamu tulus sama orang ini, tetapi orang ini energinya kayak apa ya? Kayak hanya untuk main-main. Hati-hati ya. Sementara kamu stuck, kamu nyangkut di dia. Ya, kamu terlanjur mungkin jatuh cinta. Kamu merasa ada koneksi yang sangat kuat sekali, ada koneksi batin ya. Kamu selalu terhubung. Tetapi dia maskulinnya masih punggung ini ke hubungan. Jika dalam pernikahan ya, ada maskulin udah keluar ini dari pernikahan, ya. Suka kebebasan, ingin bebas gitu. Udah nggak berharap lagi untuk diperbaiki. Dan sementara kamu sebagai seorang istri mungkin ya, atau dia bisa terbolak-balik ya, jika kamu yang maskulin, dia yang feminim. Jika kamu yang feminim, dia yang maskulin ya, sesuaikan. Ada energi yang seorang feminim yang stuck di sini ya, nyangkut di energi pernikahan karena cintanya kepada anak ya, bertahan demi anak. Oke, komunikasi. Oh, ini twin flame, nggak bisa nemu ini ya. Jika energinya energi twin flame, energi jodoh, energinya belum seimbang, maka mereka akan dipisahkan ya. Tetapi untuk penyeimbangan energi, ntar kalau energinya udah seimbang, mereka dipersatukan lagi, pisahkan lagi, satukan lagi. Ini untuk penempaan ya. Untuk penempaan jiwa. Jadi twin flame nggak bisa nyatu kalau energinya nggak seimbang. Mereka belum selaras ya. Yang satunya masih dalam pembayaran karma, yang satunya udah selesai. Ini tinggal nunggu. Tetapi kalau dua-duanya di sini masih dalam pembayaran karma ya, belum selesai. Belum selesai dengan dirinya, belum selesai dengan kontrak jiwa dan hutang karmanya ya. Belum mengalami kebangkitan spiritual, belum melepas kemelekatan duniawinya ya. Belum apa ya, punya cinta tanpa syarat ya kepada semua yang ada dalam kehidupan ini. Jadi mereka udah benar-benar lepas, benar-benar udah berdamai ya dengan hidupnya, dengan dirinya, dengan semuanya, maka nggak akan ada penyatuan ya. Jiwa-jiwa twin flame dipersatukan jika mereka udah lulus, jika mereka udah selesai dengan semuanya, ya. Jadi ya mengalir saja ya, mengalir aja. Jika memang ini harus dia harus pergi ya, pernikahan kalian harus berakhir gitu. Diikutin aja alurnya ya. Semakin kalian melawan arus, semakin berat nanti. Oh, ada cinta segitiga di sini. Ada cinta segitiga. Ada banyak ini ya, kayak apa ya? Terjebak dalam kesendirian, kesepian mungkin. Hubungannya toksik. Kamu dan dia hubungannya toksik. Ada yang pengen pengen pergi dari hubungan gitu. Mungkin dua-duanya, tetapi energinya tertahan mungkin alih-alih demi anak ya. Jangan alasannya buat anak. Di sini ketika mungkin kalian memperbaiki hubungan alih-alih demi anak, perbaiki semuanya ya. Kalau enggak kalian akan menghancurkan mentalnya anak. Sama aja ya, keberkahan di dalam pernikahan itu enggak ada. Kalau di sana kalian memaksakan diri, ya, masih ada keributan, masih ada pertengkaran, masih ada pancaran energi negatif, amarah, kebencian, dendam, sakit hati, kesedihan, semua itu merusak energi, ya. Keberkahan di dalam pernikahan nggak ada. Jangan ikut gini ya, apa ya, pernikahan itu jalan masuk ke surga atau apalah bla bla yang masih ngikutin doktrin ya, dogma, kalian akan semakin chaos ya. Bukan pahala yang akan kalian dapatkan, tetapi tambah dosa. Ya, seseorang yang alih-alih mungkin demi pahala mempertahankan pernikahannya, tetapi di pernikahan itu nggak ada keharmonisan, ya, nggak ada kebaktian, nggak ada cinta, nggak ada kasih, maka akan sia-sia aja. Kalian sama saja menanam karma atau menanam dosa. Oke?
Jadi, jangan terlalu mabok ya dengan doktrin, dengan dogma, alih-alih demi apa ya? Mungkin pengen dapat surga lah, apalah. Surga neraka itu kita yang menciptakan sendiri dalam kehidupan ini, ya. Ketika seseorang hidup dalam kehancuran, dalam chaos konflik, kalian hidup di neraka itu. Sakit, tersiksa, ya, terbakar oleh hawa nafsunya, oleh egonya. Kok jadi ini ya, kemana-mana. Jadi kemana-mana, kita kan mau ngecek energinya dia ya, astaga. Gak apa-apa guys, ini mungkin memang waktunya keluar ya. Jadi bukan bukan aku yang menyampaikan ini ya. Mulutku hanya alat, tanganku hanya alat, aku nggak bisa apa-apa tanpa geraknya, oke? Jadi yang menggerakkanku adalah dia, yang maha penggerak. Ambil yang baik-baik aja ya. Ambil yang baik-baik aja. Aquarius, kita akan lihat siapa orang ini Aquarius. Berat guys. Aquarius. Aquarius. Wow, tuh kan? Muter-muter terus di kepalamu ya, atau di kepalanya dia. Enggak, ini lebih ke feminim ya. Karena feminim yang nyangkut ini. Feminim yang cintanya tulus ya, nggak main-main. Ingin memulai sebuah awal baru mungkin. Memperbaiki pernikahannya mungkin. Tetapi maskulinnya yang udah ngasih punggung. Tuh ya, bebaskan dirimu dari hubungan-hubungan yang toksik yang penuh dengan adiksi. Karena itu hanya akan menambah karma buruk ya. Hanya akan menambah dosa. Bukan pahala yang kalian dapetin. Karena apa? Di situ ada pertengkaran, ada perlawanan ya. Nah, energi negatif itu dikuasai oleh ego, dikuasai oleh hawa nafsu ya, oleh setan. Setan dalam diri kita ya. Bukan setan, jangan iniin setan yang di luar ya. Setan itu ada di dalam diri kita. Setan, iblis, diri kita sendiri itu. I like you. Aku masih menyukaimu kamu, atau dia masih menyukai, sorry, ya. Kamu masih menyukainya atau dia yang masih menyukaimu. Bisa terbolak-balik ya teman-teman, lihatlah. Terkoneksi ya. Muter-muter terus. Koneksinya kuat sekali nih. Twin flame yang sedang dalam pembayaran karma ya, aku bilang tadi ini. Dalam pembersihan karma, jadi mengalir saja ya, mengalir aja. Mengalir penerimaan dan pelepasan. Jangan melawan arus ya, semakin berat nanti. Semakin berat, semakin chaos konflik di dalam hidupmu. Tuh ada yang ngejar ini energinya ya. Entah kamu yang ngejar dia atau dia yang ngejar kamu. Twin flame kan? Twin flame. Nggak bisa ini, nggak bisa nemu nanti bentrok ya. Karena dia adalah bagian dirimu, dia adalah bagian dari dirimu yang lain. Jika kamu ingin menyatu dengan dia, maka fokuslah ke dalam dirimu karena dia adalah bagian dari dirimu gitu. Fokus memperbaiki diri ya, fokus menaikkan vibrasinya dalam diri, fokus inner work ya, fokus shadow work, pekerja bayangan ya. Jadi sisi tergelap dalam diri kita itu dikikis ya. Fokus saja, fokus ke dalam dirinya. Dia adalah twin flame kamu. Kenapa kamu nggak bisa move? Kenapa kamu nggak bisa berhenti mikirin dia ya? Bahkan kemana-mana kamu lihat dia di mana-mana. Tuh runner and chaser ini masih ini ya kejar mengejar ini capek. Ketika kamu fokus ke dia, mikirin dia ya, ini dirinya lari. Tetapi ketika kamu fokus ke dalam dirimu, dianya datang. Coba lihat dicek ya. Ketika kamu sibuk dengan pekerjaanmu, dengan anakmu, dengan dirimu, dia pasti pulang. Dia pasti datang. Ya, karena dia bagian dari dirimu yang lain gitu. Makanya di sini yang punya kendali energi adalah feminim. Kamu penyeimbang di sini. Aquarius. Oke, ada sebagian yang bertemu di aplikasi dating ya. Di media sosial, tetapi nggak semuanya. Mungkin juga ada Aquarius yang sedang dalam pembayaran kontrak jiwa ya,
Mungkin ada Aquarius yang sedang dalam ikatan pernikahan ya, di kontrak jiwa dan hutan karma ya, dengan karmiknya saat ini. Kemudian kamu dipertemukan dengan twin flamemu di media sosial mungkin, aplikasi dating mungkin ya. Tetap di jalan yang lurus ya. Stay di jalanmu, di kontrak karma ya, di kontrak jiwa dan hutang karmamu saat ini. Jangan kamu yang menuntut, jangan kamu yang meminta cerai, biarkan dia ya. Karena kamu sedang dalam pembersihan karma. Penerimaan ya. Apapun yang dilakukan terima. Tuh, kan aku bilang apa? Ada seseorang yang masih dalam ikatan karmik. Kamu dan pasanganmu, pernikahanmu yang toksik, yang penuh dengan chaos, konflik ya. Ini adalah pembayaran karmamu. Jadi stay di jalan yang lurus ya. Jangan merusak energi, jangan keluar dari batasan-batasan. Jangan membalas apa yang sudah dia lakukan. Ketika kamu membalas dengan apa yang pasangan kamu lakukan, karmanya nggak akan beres-beres di sini. Nggak akan selesai-selesai ya. Ambil pelajarannya, fokus ke pelajarannya. Cerminan ini. Tuh ya. Jadi proses penyembuhan inner child. Karmikmu hadir tujuannya untuk memicu ini. Inner child-nya. Jadi teman-teman yang merasa punya inner child, sembuhkan, fokus menyembuhkan inner child-nya. Jangan terus fokus ke hubungan, jangan terus fokus menyalahkan pasanganmu, yang selingkuh, yang nyakitin, yang apalah. Mereka tuh hanya pembawa pesan. Oke, mereka hanya alat semesta untuk memicu ini. Dia adalah tempat cerminannya kamu, ya. Jadi fokus ke dalam diri ya. Aquarius, silakan ya teman-teman kalau kalian mau tanya-tanya tentang inner child. Mungkin kalian butuh bantuan untuk penyembuhan ya inner child-nya kalian. Luka batin ya. Karena masalah yang terjadi dalam kehidupannya seseorang saat ini itu adalah pantulan dari inner child-nya. Masalahnya di sini. Akarnya ada di sini. Jika ini nggak diberesin, masalah kalian akan terus berulang ya. Diberesin ini. Ini di semua aspek kehidupan, mau di hubungan ya, mau di pekerjaan, mau di karir, keuangan, semua akarnya ada di sini. Oke, jadi teman-teman cek ya. Chemistry yang sangat kuat sekali. Wah, capek ya. Aquarius kita akan lihat siapakah orang ini. Aku ada janji guys. Aquarius, siapakah orang ini Aquarius? No, ada 2 kartu. Berat sekali. Banyak emosi ini, banyak endapan emosi ya. Aquarius. Wow. Ya, ada yang berjuang di sini. Entah kamu yang perjuangkan dia atau kamu yang perjuangkan dia ya. Seter bolak-balik. Aquarius. Aquarius. Tuh ya, cintanya toksik ini. Ada sebagian Aquarius yang terhubung dengan seseorang NPD ya. Ini toksik. Cinta tapi toksik. Ada cinta. Dan jika di sini Aquarius bertemu dengan cinta baru lewat media sosial, hati-hati ya. Toksik ini orangnya. Manipulasi, toksik ya. Egonya cukup tinggi, arogan, misterius. Mungkin kamu lihatnya orang dia ini orangnya misterius gitu. Dia dari Sagittarius ya, Sagittarius, Scorpio. Hubungan yang sudah berakhir udah ya, jangan lagi dipertahankan, jangan lagi diperjuangkan. Udah stop ya, karena ada karma yang apa ya, yang berakhir gitu. Ada sebagian Aquarius yang karmanya berakhir udah jadi kebanyakan orang ini guys ya, terlalu melawan arus gitu. Melawan garisnya apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi makanya berat ya. Hidupnya berat. Waktunya melepas tetapi dia nggak mau melepaskan.
memohon ya bisa biar dia kembalikan lagi, dipersatukan lagi. Karena Tuhan sayang sama kita ya, Tuhan akan ngabulin. Tetapi ya ada resikonya ke depannya. Semakin berat hidupnya, ujiannya semakin luar biasa sekali. Ambil pelajarannya, TM Press. Ingin peluang dan kesempatan ya, ini ada salah satu yang terus memperjuangkan hubungan aku melihat. Sementara hubungan itu, tuh ya, harapan-harapan. Semakin kamu berharap, hidupmu semakin berat ya. Tuh lihat, bebanmu ya, tekananmu ini akan semakin berat. Beban yang kamu pikul semakin berat. Karena harapan-harapan ini, lepas harapannya, kemelekatannya ya. Ada energi yang melekat sekali ini. Itulah pelajarannya, melepas kemelekatan. Pada apapun dalam kehidupan ini. Oh, berat sekali. Makanya aku dari tadi kok berat sekali gitu. Aquarius, Aquarius. Ada Aquarius yang dealing dengan Scorpio ya. Aquarius dengan Sagittarius, Aquarius dengan Aries, Aquarius dengan Aquarius. Aquarius dengan Aquariusnya kuat sekali. Aquarius dengan Libra ya, Aquarius dengan Capricorn. Tuh, masalah di depan. Pemanfaatan, pengkhianatan ada di sini, ada cinta segitiga juga. Oh my God. Chaos, konflik. Pantesan ya, energinya berat sekali. Ada Capricorn kuat sekali. Leo ya, Virgo ada di sini, Cancer. Tuh, penuh dengan drama ya. Udah topeng. Mungkin dari luar kamu kenal dia itu orangnya apa ya, alim gitu. Ya, ibadahnya bagus, sholatnya bagus, ininya bagus, tapi orangnya toksik. Penuh dengan drama, penuh dengan kepalsuan. Tuh, iblis di sini. Iblis di dalam diri yang terus membuat kamu berjuang ini. Harapan-harapan, keinginan-keinginan. Hawa nafsu ini harus dikendalikan ini. Harus dilepasin ya. Oh my God. Ada indikasi magic, black magic juga ini masuk. Makanya kok berat sekali tadi guys. Kalian nggak dengar tadi aku AE terus. Ada energi black magic ya. Yang masuk. Mungkin di dalam pernikahan. Mungkin dari, entah dari mana ya. Kita nggak boleh seuzon. Oke. Energinya Capricorn sama ini kuat sekali. Aquarius, Sagittarius, Libra ya. Capricorn kuat. Mengalir aja. Lepaskan apa yang perlu dilepas ya. Jangan lagi melawan arus. Waktunya udah selesai jadi nggak selesai-selesai. Oke, kita lihat isi hati terdalamnya dia kepadamu, Aquarius. Isi hati terdalamnya dia kepadamu, Aquarius. Wow, hidupku tidak sama seperti yang terlihat ya. Manipulasi tadi ada pakai topeng. Kok dan aku masih terlalu muda. Tadi childish ya. Hubungannya penuh dengan ini. Kamu kekanak-kanakan, dia kekanak-kanakan mungkin. Ini inner child ini. Pantulan inner child. Sikapmu, sikapnya, ya responmu, respon dia dengan sikapmu, respon kamu dengan sikapnya, ini semuanya inner child yang harus disembuhkan. Aku mulai memahami koneksi ini. Aquarius. Aku tidak bereaksi ya ketika orang-orang membicarakanmu. Aquarius. Aku bersembunyi di balik matahari. Aku teringat secara detail di hari itu. Aquarius. Aku tahu aku yang sudah apa ya? Aku tahu aku mengacaukan segalanya. Si hati terdalamnya dia. Aku ingin apa ya? Aku ingin berbagi berita baik denganmu. Isi hati terdalamnya dia.
Kok aku hari ini nih ya guys ya. Anggapannya ini dari semesta ya teman-teman. Bukan aku yang mengutarakan, bukan aku yang menyampaikan. Ya aku hanya alat ya. Jadi ambil yang baik-baiknya. Ada banyak pesan ini tadi di dalam readingan. Jangan diabaikan ya. Aku ingin lebih dekat dari sekedar teman. Aku sangat tertarik kepadamu. Aku tidak pernah berhenti memikirkanmu. Jadi apa yang kamu rasakan dia rasakan. Cuman biasanya maskulin ini lebih dominan ego ya. Ego yang bermain. Tapi jiwanya satu ya. Jadi apa yang kamu rasakan dia rasakan itu. Ada penolakan gitu. Aku tidak akan membiarkanmu dekat denganku tuh. Di sisi lain, ini egonya ini. Egonya yang bermain. Egonya yang berkuasa. Tetapi dia nggak pernah berhenti memikirkanmu. Oke, dia sangat tertarik. Jadi ada tarikan yang sangat kuat, chemistry ya. Jiwanya mencari jiwamu, jiwamu mencari jiwanya. Makanya kenapa orang-orang kebanyakan berat ya energinya, karena bentrok ini tadi nggak seimbang antara hatinya ya dengan pikirannya, dengan jiwanya ini nggak selaras gitu. Seseorang yang mengikuti hatinya, ikutin tarikan jiwanya, dia akan enak hidupnya. Aku tahu aku adalah pengalih perhatian dari rasa sakitmu. Kamu berbicara kepadaku melalui musik. Aku pergi ya, aku meninggalkanmu ketika aku melihat yang lain. Ini adalah waktu aku untuk menyembuhkan diri. Aku berharap kamu bahagia tanpaku. Ya, terkadang aku tetap terjaga memikirkanmu. Berada di dekatmu saja sudah memabukkanku. Wow, kau lebih dekat dari siapapun. Aku menyesal telah berbohong kepadamu ya, tetapi aku mencoba untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Orang ini sedang memperbaiki diri ya. Jadi semakin kamu fokus ke dalam diri, energinya dia ngikut. Dia juga akan sama ya. Jadi teman-teman fokus ke dalam dirimu ya. Fokus menyembuhkan fokus menyembuhkan diri ya, inner childmu, apapun itu. Fokus menaikkan vibrasimu ya. Fokus ke misi jiwamu, fokuslah ke dalam. Jangan terus fokus keluar, karena dia adalah bagian dari dirimu. Yang di luar itu adalah cerminan yang di dalam dirinya kita. Oke, Aquarius semangat. Ini adalah energinya atau isi hati terdalamnya dia. Dan ya, kembali lagi fokus ke dalam ya, banyak-banyak meditasi. Perbaiki energi dalam dirinya. Oke, teman-teman semuanya, sampai ketemu di readingan berikutnya. Silakan teman-teman yang mau ini ya, inner child-nya diberesin. Dan silakan juga yang mau cek energinya seseorang agar kamu nggak nunggu, agar kamu nggak terlalu berharap ya. Cek koneksimu itu apa. Oke? Semangat, jaga diri, jaga kesehatan, jaga energinya agar selalu positif. Love you guys. Dah.